Shalom adik-adik. Selamat pagi Kak Mary. Selamat pagi Kak Merli. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Puji Tuhan, sehat, semangat, luar biasa. Kalau di rumah itu Kak Mary bosen dah ya? Adik-adik bosen gak? Bosen Kak Merlin? Ayo adik-adik ngapain di rumah? Pasti main HP ya. Ketahuan. Kak Merlin juga ini. Ya Kak Mary dia main HP. Tapi satu. Terus jangan lupa doa. Sip. Jangan lupa doa. Baca firman gak? Ayo, baca firman gak? Ayo. Harus ya adik-adik. Kita harus rajin baca firman. Harus rajin doa. Supaya apa Kak Mary? Supaya kita di rumah tetap memuji Tuhan. Sip. Meskipun kita nggak berkumpul di gereja, di rumah tetap kita memuji Tuhan ya adik-adik ya. Oh ya, jangan lupa satu lagi, bantu orang tua ya. Siap, Bantu itu paling mama, betul papa. itu. Ya, Kan adik-adik sekarang nggak sekolah ya, Ya. Kak Merlin ya. ya. Jadi daripada nonton HP terus, mending bantu mama papa ya adik-adik ya. Ya. Ada yang sudah bantu apa belum? Yuk, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Kita berdoa dulu, kita kunci tangannya, kita Tutup mata. matanya, biar Kak Mary yang pimpin Oke. ya. Kita ikut Kak Mary ya. Ayo adik-adik ya, siapkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk pagi hari ini, untuk kesehatan untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. pada setiap kami. Bila sebentar Bila sebentar kami akan kami akan meninggikan namamu, meninggikan namamu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati kami semua. berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, kasih Tuhan Yesus. di dalam satu nama, Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan, Amin. amin. Yuk kita mau muji Tuhan Ayo, di mana-mana pun hatinya kita. senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La la
ya, puji Tuhan ya. Jadi sukacita, jadi semangat. Pasti dong. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Supaya kita tetap dalam lindungan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Amin. Sekarang kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Bisa semua kan adik-adik di rumah kan? Yuk kita nyanyi bersama Ayo. ya. kasih-Mu yang gak pernah berhenti dalam hidup kami. yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. kami mau mendengar firman-Mu, Urapi setiap hati urapi setiap hati dan telinga kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. yang takut akan Engkau. Berkati juga Kak Andi yang akan membawakan firman-Mu, biar biar Engkau mengurapinya dan dan pesan-Mu bisa tersampaikan Tuhan. kami akan Dengar firman-Mu mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pada saat hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kita akan siapkan firman Tuhan
Adik-adik yang punya Alkitab bisa dibaca, mari kita buka bersama-sama. Kita akan mendengarkan cerita tentang, di dalam Alkitab ini tentang Kain dan Habil. Di mana cerita tentang Kain dan Habil ini, mungkin adik-adik sudah sering mendengarkan cerita ini, tetapi pada saat hari ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan tentang Kain dan Habil. Kita akan buka firman Tuhan mulai dari Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 12. Oke, adik-adik yang sudah ada Alkitab, sudah disiapkan, bisa dibuka Alkitabnya. Kita akan baca Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandung perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian daripada tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habil, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil. Adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Ayat yang ke-12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Adik-adik yang disayangi Tuhan Yesus, kita semuanya disayang sama Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kita sudah mendengarkan cerita tentang Alkitab mengenai Kain dan Habil. Di mana Kain adalah seorang anaknya Adam dan Hawa. Kain adalah anak sulung dan Habil adalah anak yang bungsu. Di mana ini ada yang dilakukan, yaitu adalah pertama kalinya Kain berbuat dosa. Di mana pada saat itu yang pertama adalah Kain tidak memberikan persembahan yang terbaik. Di dalam cerita Kain dan Habil ini, yang pertama adalah kekeliruannya Kain tidak memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sedangkan Habil memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan yang tulus, yaitu persembahan yang memberikan persembahan anak sulung kambing domba. Sedangkan Kain mempersembahkan hasil panennya sebagian. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Itulah yang membuat hati Kain menjadi panas dan menjadi iri, benci. Jadi adik-adik bisa mengerti di dalam firman Tuhan. Di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan ke-5 ini kita lihat ceritanya. Kain begitu benci sekali kepada adiknya. Karena apa? Hatinya diliputi oleh iri, dengki. Dia merasa kecewa. Maka Kain membuat siasat, yaitu membunuh Habil. Apa yang terjadi? Adiknya
adiknya Kain, Habil diajak ke padang, dipukul dan dibunuh. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang berikutnya, di mana di sini terjadilah suatu pertentangan yang luar biasa di dalam hati Kain. Karena Kain iri hati sehingga Kain membunuh Habil. Kain membuat 3 kesalahan. Yang pertama, persembahannya tidak layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, Kain memiliki iri hati, kebencian. Yang ketiga adalah Kain berbohong di hadapan Tuhan. Yang pertama kita akan lihat juga di sini, di mana pada saat Tuhan menanyakan kepada Kain, Kain, di mana adikmu? Habil. Kain merasa bilang, aku tidak tahu di mana adikku. Padahal Kain sudah melakukan perbuatan yang jahat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita senantiasa kita belajar dari firman Tuhan di dalam Kejadian ayat 4 sampai dengan ke-12. Ayat 1 sampai dengan ke-12. Di mana kita belajar dari Kain, dari Habil. Persembahan yang terbaik, yaitu adalah persembahan yang tulus kepada Tuhan. Tidak didasari oleh iri, tidak didasari oleh kebohongan. Tetapi apa yang terjadi di dalam sifat Kain ini, kita tidak boleh menirunya. Karena Kain yang pertama tidak mempersembahkan yang terbaik. Kedua, Kain suka melakukan yang tidak benar, yaitu iri. Hatinya memendam kebencian. Yang ketiga, Kain suka berbohong. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua harus belajar. Kita semua harus mengerti. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu sungguh mengasihi adik-adik, mengasihi kita semuanya. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita akan memberikan persembahan yang terbaik, yaitu persembahan hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Apa itu maksudnya hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan? Kita mempersembahkan hidup kita, yaitu kita dengan memuji Tuhan, mengucap syukur, kita berdoa dan kita datang kepada Tuhan setiap saat. Adik-adik yang di rumah bisa belajar dari Kain dan Habil ini. Jangan tiru yang buruk, tirulah yang baik. Karena kita akan senantiasa belajar senantiasa dalam firman Tuhan. Kita akan diperbarui oleh Roh Kudus Tuhan. Di mana di dalam setiap orang percaya, Roh Kudus akan senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Di mana Tuhan senantiasa mengasihi adik-adik dan kita semuanya. Kita akan selalu bersyukur, berdoa dan memuji Tuhan. Kita satukan hati dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur baik terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Di mana Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Dalam firman-Mu kami sudah belajar banyak dari tentang Kain dan Habil. Di mana Kain dan Habil ini Tuhan adalah satu sosok. Salah satu adalah sosok yang tidak perlu kita tiru. Salah satu sosok yang perlu kita perlu tiru, yaitu adalah Habil. Di mana mempersembahkan tubuhnya yang terbaik, yaitu mempersembahkan persembahan yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengubah kami semuanya menjadi baru setiap saat dan setiap waktu. Kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.